tapi di halaman depannya gitu. Saya lihat beberapa tadi sudah ada yang melihat saja, tapi nggak apa-apa. Masih bisa dikerjakan nanti sampai jam 10. Kemudian kuisnya memang belum saya ini di Kulon, karena memang dari Kulon, dari universitas itu belum ada kepastian kuis yang di Kulon, sehingga kelas yang di Kulon, sehingga terpaksanya saya buat di MS Team, tapi sama saja. Kemudian slide yang kemarin sudah saya bagikan apa belum ya? Saya lupa ya. Belum kayaknya ya. Halo. Belum, Pak. Belum ya? Oh, baik. Ya. Nanti saya taruh di file saja ya. Saya berharap sebenarnya minggu ini sudah ada kelas di mana, di Kulon, cuma sampai tadi malam saya cek masih belum ada, karena katanya memang dari universitas menghendaki untuk kelas di Kulon. Baik, kita mulai. Jadi hari ini kita coba review sebentar apa yang sudah menjadi bahasan kita minggu yang lalu. Kalau misalnya setting di kelas, itu biasanya saya tanya satu-satu begitu, terus kemudian saya berikan nilai untuk nilai harian semuanya gitu ya. Jadi semuanya dapat jatah nantinya begitu. Cuma karena kondisi seperti ini, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kalau mau ditanya satu-satu nanti juga kuliahnya nanti bakalan kelamaan. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi yang kedua, cuma kita review dulu materi minggu yang lalu. Semuanya sehat ya? Halo semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya? Ya, Pak. Ini yang kuliah cuma 3 orang ya. Baik, kita coba review minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah bahas pentingnya sistem operasi itu apa, begitu ya. Pentingnya sistem operasi itu apa, kemudian berikutnya adalah posisi sistem operasi terhadap perangkat-perangkat komputer yang lain, itu di mana posisinya. Ini nanti penting untuk menggambarkan ketika nanti kita sudah belajar di level yang lebih tinggi lagi, misalnya belajar di mata kuliah pilihan ada cloud computing misalnya. Penggambaran seperti ini nanti menjadi penting, atau misalnya nanti belajar misalnya object oriented programming misalnya. Object oriented programming nanti ada istilahnya virtual machine misalnya. Virtual machine itu nanti posisinya itu terhadap sistem operasi itu di mana. Kemudian nanti ada sistem terdistribusi, komputasi tersebar dan paralel maksud saya. Itu nanti juga masih ketemu gambar ini lagi dengan tambahan nanti ada istilahnya middleware, itu posisinya di mana. Lalu kalau sudah konteksnya sistem terdistribusi, berarti kalau ada banyak komputer itu posisi banyak komputer itu bagaimana dengan adanya sistem operasi, program aplikasi, kemudian juga terkait dengan aspek di mana terdistribusinya begitu. Kemudian kemarin kita sudah bahas juga tentang apa tujuan mempelajari sistem operasi, lalu juga fungsi dan sistemnya, fungsi dan sasarannya. Jadi sebagai pengelola sumber daya dan sebagai penyedia servis atau layanan. Jadi maksudnya masing-masing apa, kemarin sudah dibahas. Di sini untuk mengelola sumber daya itu maksudnya adalah semua perangkat yang terhubung dengan komputer itu dikelola semuanya oleh sistem operasi, termasuk di sini ada sumber daya yang fisik dan sumber daya yang abstrak. Apa yang fisik sudah digambarkan di sini, yaitu semua hal yang bisa kita lihat, bisa kita pegang itulah.
Misalnya dari mulai perangkat input, kemudian sampai memori, penyimpanan, dan seterusnya. Lalu juga sumber daya abstrak. Di sini ada data. Saya kira kalau organisasi arsitektur komputer itu sudah semester kemarin ya? Halo, halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Baik. Jadi Sudah, Pak, ini sudah. sebenarnya, ya, terima kasih. Jadi di sini sebenarnya melanjutkan dari yang sudah dibahas di organisasi arsitektur komputer. Kemudian sistem operasi kemarin sebagai abstraksi gitu ya. Kemarin apa itu abstraksi? Abstraksi itu intinya untuk menyederhanakan layanan apa yang diberikan dari hardware. Kalau konteksnya di sistem operasi ya. Nanti kalau abstraksi di mana? Rekayasa perang lunak nanti maksudnya lain lagi gitu. Kalau di sini abstraksi konteksnya di sini membuat hardware itu aksesibel gitu ya, bisa diakses dengan mudah oleh siapa pengembang aplikasi misalnya. Jadi dari sisi kita sebagai informatika itu bisa lebih mudah untuk mengakses hardware, secara terprogram. Kemudian kemarin juga dibahas sebagai penyedia layanan. Sebagai penyedia layanan tadi sudah dibahas ya. Terus yang kemarin juga ada beberapa subsistem, jadi sistem operasi. Lalu targetnya apa sih yang dicapai kalau ingin menilai sistem operasi misalnya. Jadi yang pertama dari sisi kenyamanan, kemudian efisiensi, lalu kemampuan untuk berevolusi. Ini ada pertanyaan review, mestinya Anda bisa menjawab dari sini. Terus kalau tidak salah terakhir sampai di sini. Oh ya, kemarin ada PR ya. PR-nya udah dikerjakan belum ya? PR-nya download aja kan? Sudah di-download ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya minimal Sudah. di-download dulu lah. Hari ini saya tambah satu buku lagi. Untuk pertemuan hari ini, saya menggunakan buku ya ini. Judulnya Operating System Concept. Judulnya Operating System Concept edisi ke-10. Edisi ke-10. Covernya dari beberapa edisi itu dinosaurus gitu ya. Anak saya lihat ini dikiranya isinya buku dinosaurus, tapi ternyata buku sistem operasi. Ada yang tahu kenapa diberikan cover dinosaurus? Kira-kira kenapa kira-kira? Anda bisa temukan jawabannya di bukunya Pak Tenenbaum yang kemarin itu, di halaman 11. Mana ya? Nah ini. Di buku yang ini Anda bisa nanti temukan jawabannya nanti di halaman 11. Di halaman 11 dijelaskan kenapa ini gambarnya apa? Gambarnya dinosaurus. Jadi secara penjelasan buku ini lebih baik menurut saya ya, menurut subjektif saya, ini buku ini penjelasannya lebih baik. Jadi slide untuk hari ini saya ambil dari buku ini, dari buku Operating System Concept. Kalau slide minggu yang lalu saya ambil dari sini. Jadi silakan nanti download lagi buku yang satu lagi yang di sini. Gitu untuk slide hari ini saya ambil dari sini, saya tambahkan satu referensi lagi. Baik, dari minggu yang lalu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Masih di posisi masing-masing? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak.
Emang di mana Masih, Pak. posisinya? Oke, baik. Kita lanjutkan untuk hari ini. Oh, ini semesternya belum saya ganti ya. Ini slide legacy ya, slide dari dulu. Kalian sempat ketemu Pak Indra nggak ya? Pak Indra Waspada sempat ya. Jadi beliau dulu yang mengampu ini, kemudian untuk semester kemarin tahun kemarin diserahkan sama Pak Ragil, kemudian Pak Ragil studi untuk sekarang diganti pengampunya begitu. Jadi ini cukup mendadak juga. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan materi yang minggu yang lalu. Hari ini kita coba review beberapa hal tentang tentang hardware. Tentang beberapa hal tentang hardware. Saya yakin beberapa sudah dibahas di mana? Organisasi arsitektur komputer. Beberapa sudah dibahas di mana? Organisasi arsitektur komputer. Oh iya, suara saya jelas nggak ya? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, Ya. baik, terima kasih. Saya ragu-ragu. Ya, kita lanjutkan. Untuk hari ini, kita coba ulas masalah komputer sistem, jadi lebih banyak beririsan dengan organisasi dan arsitektur komputer. Kalau yang mengampu kemarin siapa ya? Bu Rismi ya? Pak Ragil juga ya? Pak Ragil, Pak. Pak Ragil ya? Sama siapa? Pak Eko? Bu Rismi Ragil? sama Pak Bowo. Oh, Pak Bowo ya? Oh, baik. Baik, jadi di sini banyak beririsan sebenarnya, banyak beririsan. Kemudian kalau Anda baca sejarah dari sistem operasi yang kemarin kita nggak bahas ya. Kita nggak bahas itu, cuma kalau mau membaca nanti silahkan bisa dibaca di bukunya Pak Tannenbaum kemarin di bab 1 ya, di bagian pertengahan bab 1 di situ dijelaskan tentang kondisi sistem operasi di awal komputer itu ada, memang di awal belum ada sistem operasinya begitu ya. Kemudian karena masih menggunakan tabung ruang hampa, lalu ketika sudah menggunakan bahan-bahan semikonduktor, tugasnya semakin kompleks, kemudian perlu ada pengelola dari hardware dan yang semacamnya. Kemudian dari situ muncul sistem operasi. Nah, untuk berikutnya sampai dengan beberapa perkembangan dijelaskan di bukunya Pak Tannenbaum di situ. Perkembangan sistem operasi mulai dari yang paling sederhana yang hanya semacam kernel begitu sampai dengan Windows, kemudian sampai dengan Windows berbagai macam generasinya, lalu ada sampai dengan mobile operating system, sampai dengan Android pun jelaskan di situ. Baik. Jadi pokok bahasan kita hari ini yang pertama adalah tentang bagaimana komputer hardware itu di organisasi. Saya kira ini bisa kita skip ya, karena ini masalah ini saya kira sudah ada di organisasi arsitektur komputer, kemudian berbagai macam komponennya, lalu apa yang dilakukan sama operating system, kemudian beberapa views. Jadi ada beberapa sudut pandang tentang operating system itu sendiri. Nah, yang terakhir itu baru definisi dari sistem operasi.
Ya, saya kira ini sudah tidak asing lagi buat Anda. Ini sebenarnya kalau kalau di kelas saya minta menjelaskan ini maksud gambarnya ini apa sih begitu. Ini ada yang mau mencoba menjelaskan? Biar nggak membosankan gitu ya. Kuliahnya nggak satu arah. Halo? Sudah sarapan? Halo? Halo. Gimana? Ada yang mau menjelaskan, Mas? Mau menjelaskan tentang gambar ini? Oh, langsung dimatikan mic-nya ya. Mas Raihan. Muhammad Raihan Magnificia. Betul ya namanya ya? Siapa ini yang Rais? Ya. Gimana? Mas mau menjelaskan di sini? Ada yang tunjuk jari kayak yang tadi. Mbak Adinda ya tadi ya kayaknya ya. Halo Mbak Adinda. Iya Pak, kenapa? Mau menjelaskan gambar ini kayaknya tadi raise hand ya? Enggak Pak. Enggak ya? Kayaknya tadi raise hand ya. Ya sudah. Ada yang mau bisa menjelaskan ini sedikit Mbak tentang gambar ini? Gambar apa saja? Maksudnya apa? Ada kendala ya kayaknya. Itu kumpulan hardware komputer Pak. Terus komunikasinya melalui apa? Melalui memori. Melalui memori terus? Udah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Adinia ya. Jadi memang di sini dijelaskan di gambar ini bahwa saya kira di OWAC sudah dijelaskan bahwa di sini ada beberapa elemen dari komputer, beberapa elemen, misalnya di sini ada CPU, kemudian ada disk, ada perangkat peripheral yang lain, misalnya perangkat input, ada mouse, ada keyboard, ada printer, lalu ada monitor. Nah, di sini digambarkan bagaimana nanti Anda bisa membayangkan kompleksitas apa yang harus dilakukan sama si komputer itu sendiri, sehingga perlu pengelolaan ke semua perangkat yang terhubung dengan komputer ini supaya bisa bekerja lebih baik, supaya padu bekerjanya tidak tumpang tindih, kemudian tidak ada misalnya data yang hilang, Anda ngetik A yang keluar C misalnya. Tidak terjadi seperti itu, bagaimana pengelolaannya, bagaimana misalnya toh terhambat pun nanti bisa dilanjutkan lagi, misalnya Anda mainkan sebuah lagu misalnya, kemudian karena ada tugas yang kompleks, lagunya kepotong dulu sebentar, lalu nanti dilanjutkan beberapa detik kemudian misalnya. Kemudian antar satu perangkat dengan perangkat yang lain, ini komunikasinya melalui ada sistem bus ya, sistem bus, kemudian ada macam-macam bus ya, ada macam-macam bus. Tapi di sini prinsipnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada perangkat memori. Yang terakhir ada perangkat memori. Jadi semuanya di sini sebelum diproses sama CPU biasanya ditampung di memori dulu. Ya, kemudian ditampung di memori, kemudian baru diproses ke CPU, lalu balik ke memori lagi. Tapi ada kalanya kalau misalnya semua input output sudah
teregistrasi dalam tanda kutip seperti itu, ada istilahnya apa? DMA ya. Apa itu DMA? Ada yang tahu? Di OWAC mestinya sudah ada ya DMA. Ada yang tahu apa itu DMA? Apa? Direct Memory Access. Jadi hardware bisa mengakses ke memori secara langsung tanpa harus melibatkan apa? CPU. Tanpa harus mengakses CPU. Kalau dulu sebelum ada teknologi plug and play, kalau ketika kita memasang sebuah perangkat di komputer, itu kita harus mengatur DMA-nya sendiri begitu. Jadi ada nomor-nomor DMA yang harus kita atur. Contohnya misalnya kita masang sound card misalnya, sound card untuk suara gitu, karena dulu belum seperti sekarang. Sekarang sound card sudah embedded dengan motherboard. Kalau dulu masang sound card itu ya kita harus ngatur interrupt request nomor sekian, direct memory address nomor sekian, dan trial and error gitu ya. Kalau ini nggak bisa berarti coba lagi yang lain dan seterusnya. Ini zaman-zaman susah dulu di awal-awal komputer yang support multimedia. Kalau sekarang begitu dapat beli PC udah ada apa namanya fasilitas untuk audio, untuk video dan seterusnya. Kalau dulu semua harus diperjuangkan gitu ya. Semua harus diatur, semua settingnya harus apa manual. Begitu. Baik, ini sekilas tentang komputer hardware organization, sehingga dari kompleksitas ini Anda bisa bayangkan si komputer harus mengelola berbagai macam perangkat, harus memadukan semuanya, kemudian harus juga bekerja secara baik, apa namanya istilahnya multitasking ataupun nanti apa namanya multi threading. Jadi di sini ada banyak hal yang harus dilakukan, sehingga ini perlunya apa? Yang mengelola ke semuanya ini gitu ya. Perlu mengelolanya semuanya. Perlu ada sesuatu yang bisa mengelola semuanya ini supaya bisa berjalan dengan optimal. Siapa dia ya? Siapa sistem operasi. Prinsipnya seperti itu. Kemudian saya kira ini nggak perlu ya, saya nggak perlu dijelaskan lagi bagaimana nanti ini sudah dibahas di mana? Di OWAC ya. Di OWAC bagaimana apa itu CPU, elemennya apa saja secara umum ya, secara umum. Kemudian dari sini nanti sebenarnya bisa kita apa namanya berikan alasan begitu ya. Kenapa satu sistem operasi itu tergantung pada hardware misalnya. Mengapa sistem operasi itu tidak semua sistem operasi itu cocok untuk semua jenis hardware misalnya. Apakah Windows 10 misalnya cocok untuk dipasang di perangkat mobile misalnya atau sebaliknya. Kemudian yang lainnya nanti bisa dijelaskan dari gambar ini sebenarnya. Jadi misalnya Anda sudah sampai dengan semester ini, mestinya Anda sudah bisa menjelaskan mengapa apa namanya sistem operasi itu harus menyesuaikan dengan hardware-nya begitu. Jadi tidak sembarangan supaya bisa optimal. Dengan dua gambar ini mestinya sudah bisa dijelaskan. Bisa menjawab ya nanti ya, misalnya nanti ada pertanyaan seperti itu. Mengapa misalnya sistem operasi itu harus menyesuaikan dengan hardware-nya untuk bisa bekerja secara optimal misalnya. Contoh, apakah misalnya Windows 98 bisa dipasang di komputer sekarang, contohnya misalnya seperti itu. Nah itu mestinya Anda nanti bisa menjawab. Ya, kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Kayaknya enggak ya. Masih di tempat masing-masing? Masih, Pak. Ini jawab itu aja kayaknya.
Dari 65 orang ya cuma 3 yang lain kemana ini? Oke. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah secara umum, gambaran umum tentang komponen-komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer ini kita ulang-ulang lagi, gitu. Ini sebenarnya gambar yang di awal ya, karena di sini misalnya ada apa? Yang pertama ada hardware, kemudian di sini memberikan apa? Computing resource yang basic, yang mendasar, misalnya apa? Misalnya CPU, memori, dan seterusnya. Kemudian sistem operasi. Jadi kalau digambarkan ini sebenarnya mulai dari yang level bawah tadi ya, mulai dari hardware ya, kemudian sistem operasi ya. Ini yang mengkoordinasikan semua fungsi-fungsi hardware. Sekali lagi, ini yang nanti bisa menjawab mengapa nanti sistem operasi itu bisa apa? Nanti tergantung dari hardware yang diberikan gitu ya. Kita nggak bisa masang misalnya Android di sistem server misalnya, di komputer server misalnya. Bisa nggak? Ya mungkin bisa, cuma apakah nanti kerjanya menjadi optimal? Karena server biasanya bukan cuma multi core prosesor, tapi benar-benar multi prosesor misalnya seperti itu. Ada sekian puluh core atau sekian ratus core misalnya. Nah, hal-hal itu apakah bisa dikelola oleh satu sistem operasi mobile misalnya? Biasanya kan nggak mungkin ya. Biasanya nggak mungkin. Ini yang kedua. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya apa namanya? System and Application Program. Jadi program aplikasi. Jadi program aplikasi. Nah, program aplikasi di sini maksudnya apa? Ya program-program yang apa namanya? Berjalan di atas sistem operasi. Jadi posisinya apa? Berjalan di atas sistem operasi. Ini application program. Jadi di atasnya lagi, di atas sistem operasi. Ini yang nomor 3. Lalu yang keempat, ini adalah siapa? Usernya. Siapa? Usernya yang berinteraksi dengan application program. Jadi ini gambaran dari apa? Sistem operasi apa namanya? Komponen-komponen dalam sistem komputer. Kalau digambarkan hierarkinya kira-kira seperti gambar di sebelah sini ya. Ini hampir sama maksudnya. Maksudnya di sini si sistem operasi itu mengabstraksi hardware. Jadi akses ke hardware itu disederhanakan dengan menggunakan sistem operasi. Kemudian kalau Anda mau contoh kode sistem operasi itu bisa lihat di bukunya Pak Tenenbaum yang edisi keempat kalau nggak salah. Di lampiran ada apa namanya source code menggunakan pemrograman C untuk membuat sistem operasi namanya Minix. Gitu. Minix nanti ada standar POSIX. Nah itu nanti cikal bakalnya Linux gitu ya. Cikal bakalnya kernel Linux. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang di atasnya lagi ada application program. Ya ini hanya ilustrasi saja bahwa yang sudah disebutkan di sini itu adalah program-program aplikasi. Yang ada disebutkan di sini itu adalah program aplikasi. Jadi di sini dari sisi apa namanya? Istilahnya di sini static view istilahnya. Jadi ada komponen-komponen, kemudian bagaimana hubungan antar komponen tersebut. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau langsung ditanyakan saja nggak apa-apa. Kemudian ini gambaran yang lain.
kalau tadi static view, kemudian dynamic view. Jadi kalau yang dimaksud static itu tadi adalah lebih ke arah struktur ya, lebih ke arah struktur. Statik itu lebih arah struktur, kalau dinamis itu di sini arahnya ke mana? Ke interaksi. Kalau ini tadi, sorry, arahnya ke struktur, jadi statik itu arahnya ke struktur ya. Struktur, kalau di sini arahnya ke interaksi. Interaksi antara apa? Antara siapa dengan siapa? Antara misalnya di sini hardware dengan sistem operasi itu, oh di sini interaksinya apa? Dua arah. Dan hampir semuanya di sini dua arah ya. Hampir sini semuanya dua arah di sini. Ini interaksi antara siapa? Antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Kemudian ini gambaran yang lain, dan siapa yang nanti mungkin berinteraksi dengan masing-masing layer di sini. Nah, yang ingin ditekankan di sini adalah ada apa istilah operating system designer. Jadi si operating system designer itu mau nggak mau dia harus tahu apa cara kerja hardware, arsitekturnya seperti apa dan sebagainya. Jadi misalnya nanti Anda mau membuat sistem operasi untuk komputer dengan CPU yang arsitekturnya ARM misalnya. Arsitekturnya ARM. Nah, arsitektur ARM itu kan open ya, jadi bisa dilihat, dan nanti Anda bisa membuat satu sistem operasi yang nanti basisnya adalah sistem operasi yang berbasis apa? CPU-nya berbasis ARM. Nah, misalnya mulai dari bagaimana cara mengelola register, bagaimana perpindahan antar satu register ke memori, dari memori ke CPU dan seterusnya, itu nanti tugas seorang operating system designer. Jadi memang tidak mudah ya, karena kita harus tahu hardware, kemudian sampai jeroan-jeroannya gitu ya, sampai elemen-elemen yang paling kecil sekalipun begitu. Jadi apa itu mestinya apa itu program counter, terus kemudian lalu elemen-elemen prosesor yang lain itu mestinya sudah di luar kepala mestinya kalau sudah sampai di sini. Nah, posisi kita di mana? Kita sebagai orang informatika begitu ya. Posisi kita ada di sini. Jadi kita tugasnya adalah membuat program aplikasi yang nanti bekerja dengan berbagai utility yang berdiri di atas sistem operasi. Jadi ada kalanya mungkin kita mengakses hardware, ada kalanya mungkin kita mengakses hardware, tapi sebatas apa yang sudah diberikan API-nya sama sistem operasi gitu. Jadi istilahnya kalau di Windows misalnya DLL-nya misalnya, Dynamic Link Library-nya itu sudah ada gitu, tinggal kita mengakses itunya saja. Atau kalau misalnya di C atau C++ misalnya, untuk file header-nya itu sudah tersedia library-nya. Atau misalnya kalau di misalnya Java, misalnya di PHP ya, di Java misalnya jar-nya sudah ada. Nah, atau kalau di Python itu misalnya package-nya sudah ada dan seterusnya. Nah, ini yang porsi kita di sini. Porsi kita sebagai informatika itu ada di sini ya. Ini kecuali kalau Anda memang tertarik dengan hardware, gitu, Anda bisa mendesain sistem operasi dengan memodifikasi sistem operasi yang sudah ada. Kemudian apa yang bisa dikerjakan sistem operasi? Nah, ini dijawab tergantung dari sudut pandang mana gitu ya. Dari sudut pandang mana.
ketika dari sudut pandang kita sebagai pengguna akhir gitu ya, sebagai end user itu sebagai ya pengguna akhir itu yang nanti menggunakan sistem operasi itu tergantung nanti tujuannya sebenarnya. Kalau tujuan umumnya biasanya yang diinginkan apa sih? Misalnya Anda menggunakan Windows misalnya, Anda ini misalnya apa? Convenience misalnya, ya kenyamanan ya, kenyamanan, kemudian ease of use, gampang digunakan misalnya, lalu juga performanya bagus. Jadi kalau di misalnya setelah reboot itu sampai bisa ngeklik itu misalnya hanya sekian detik saja misalnya, nggak perlu nunggu lama-lama bootingnya misalnya. Dan dari sisi si pengguna itu rata-rata kalau di buku dinosaurus tadi dikatakan tidak peduli terhadap resource utilization-nya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar, kita nggak mau tahu ya, biasanya seperti itu. Yang penting nyaman, bisa digunakan, mudah digunakan, dan performanya bagus. Itu aja. Ini yang dari sisi sudut pandang user ya. Mungkin kalau Anda nanti sebagai misalnya sebagai software developer nanti mungkin Anda akan berpandangan yang lain lagi begitu ya, apa yang bisa dilakukan si sistem operasi. Kalau Anda nanti sebagai administrator server misalnya, sebagai administrator server mungkin Anda akan berpandangan yang lain lagi dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi apa yang bisa dikerjakan si sistem operasi itu tergantung dari point of view-nya. Jadi tergantung dari tujuan pengguna itu sebenarnya dia mau apa begitu. Contoh yang lain misalnya di sini ketika komputer itu di-share ya. Di-share itu yang penting semua user bahagia gitu misalnya. Kemudian apalagi di sini ya ini bagi misalnya bukan pengguna ya, misalnya administrator jaringan contohnya di sini misalnya yang penting share resource-nya bisa digunakan semua orang misalnya di sini. Nah, share resource dari server entah itu prosesor, memori dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan semua orang bahagia dengan itu begitu. Kemudian juga kalau Anda sebagai pengguna komputer yang digenggam, komputer genggam, misalnya smartphone dan sebagainya, sifatnya mobile user itu adalah mudah terpecah gitu ya, terpecah perhatiannya begitu. Sehingga dari sisi baterai dan sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian sifatnya juga karena layarnya kecil diusahakan sedemikian sehingga yang namanya user interface dan sebagainya itu usable ya, makanya ada usability. Nah, beberapa tugas akhir ada yang menilai beberapa skripsi di tempat kita sekarang beberapa ada yang tugas akhirnya menilai usability dengan beberapa metode tertentu. Kemudian juga beberapa komputer juga tidak memiliki user interface. Jadi ya seperti tadi di awal dikatakan, misalnya Anda sebagai administrator jaringan itu yang ada hanya konsol hitam putih gitu aja, sama kursor berkedip udah itu aja. Jadi memang sekali lagi tujuan dari masing-masing itu berbeda. Jadi apa yang bisa dilakukan sama operating system ya nanti tergantung tujuannya, tergantung siapa usernya dan ini nanti digunakan untuk apa. Oke. Sampai
di sini masih di tempat masing-masing? Masih stay tune di sini ya? Masih Pak. Masih Pak. Sudah mencoba? Masih kok, Pak. Oke, Mas Seno. Oke, sehat Mas Seno? Siap, Saya Pak. belum tahu nih. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau didiskusikan nggak nih? Enggak kayaknya ya. Ya, biasanya setiap angkatan itu punya apa istilahnya? Punya karakter ya biasanya. Dan saya sudah di Undip itu sejak 2008. Saya mencoba mengamati setiap angkatan itu biasanya punya ini. Saya nggak tahu kalau 2019 seperti apa gitu. Cuma dari setiap angkatan itu biasanya punya apa ya, karakter. Misalnya ada angkatan yang sukanya happy misalnya. Ada kelas ada kelas yang sukanya ya rame-rame gitu, ada yang sukanya ya diam-diam aja gitu ya. Ada yang ya di antara keduanya gitu. Biasanya seperti itu sih. Kalau 2019 kira-kira gimana ya? Ya saya nggak bisa tanya ya, sayangnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke slide yang ini tadi. Yang berikutnya tentang masih view dari operating system. Jadi ada beberapa views. Kalau di buku, kalau tadi dari sisi apa ya, usernya ya. Kalau di sini dari views dari sudut pandang beberapa literatur di sini. Jadi setelah disimpulkan bahwa yang pertama sistem operasi itu sebagai resource manager, kemudian sebagai apa? Kontrol program. Kalau resource manager berarti mengelola semua perangkat yang terhubung dengan komputer, istilahnya seperti itu. Yang kedua sebagai kontrol program, jadi mengatur semua eksekusi program, kemudian mengatur lalu lintas data dari perangkat input-output, lalu ada command executor. Command executor berarti memberikan memberikan fasilitas untuk kepada user untuk mengeksekusi sebuah perintah begitu. Karena memang dulu kalau Anda baca sejarah komputer, di awal komputer itu ada tidak se-friendly sekarang. Jadi hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Kemudian cara mengaksesnya pun juga susah, harus bisa pemrograman dan sebagainya. Tapi sekarang sudah bergeser, semua bisa mengakses, semua bisa menggunakan. Nah, termasuk di sini ada fasilitas untuk memberikan perintah pada komputer untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk apa? Misalnya untuk mengcopy, kemudian memindahkan dari satu folder ke folder yang lain, merename file dan seterusnya. Nah ini yang dimaksud dengan command executor. Lalu ada sudut pandang yang lain juga untuk saat ini. Jadi OS sebagai siapa? Virtual machine. OS sebagai virtual machine. Jadi ini biasanya di mana namanya? Cloud computing ya. Di cloud computing, sistem operasi itu sebagai virtual machine lagi. Jadi dari sisi lisensi lebih murah misalnya, kemudian dari sisi deployment lebih mudah karena install sistem operasi itu tinggal klik sudah selesai. Ini yang dimaksud dengan apa? Sistem operasi sebagai virtual machine. Jadi dalam satu komputer, kita punya hardware ya. Di sini misalnya kita punya hardware. Dari hardware ini ada istilahnya hypervisor ya. Hypervisor dan seterusnya. Nah, baru di atas ini nanti ada
Ini full virtualisasi ya. Ada istilahnya sistem operasinya, maaf. Sistem operasi. Ini ada hypervisor istilahnya. Hypervisor tipe 1 kalau nggak salah. Ini hardware. Di atas hardware ada hypervisor, kemudian ada sistem operasi. Ada lagi model, misalnya ini hardware, ada sistem operasi utama, kemudian di atasnya ini ada sistem operasi yang lain. Ada yang modelnya seperti itu. Hypervisornya di tengah sini. Dia ada program antara begitu ya. Ini yang sekarang terjadi, sehingga satu mesin, satu CPU itu misalnya bisa digunakan oleh beberapa sistem operasi sekaligus. Baik, ini yang saat ini terjadi begitu ya. Jadi bukan hanya sistem operasi, bukan hanya resource manager, control program dan command executor, tapi dia sebagai fasilitasi untuk virtual machine. Kita bisa mengelola satu sumber daya dan bisa dimanfaatkan oleh banyak sistem operasi sekaligus. Baik, ini ada penjelasannya. Kita cepat saja karena harusnya selesai 8:30 ya. Yang pertama resource manager, ini sudah dijelaskan di awal tadi ya. Yang jelas mengelola semua perangkat yang terhubung dengan komputer termasuk yang ada di dalamnya. Termasuk di sini mendeteksi adanya konflik dan memecahkan juga konflik request. Misalnya ada dua proses mau meminta untuk diproses di CPU, misalnya siapa yang duluan, nah itu yang memutuskan adalah sistem operasi gitu. Ini sebagai resource manager. Jadi si komputer itu mengelola sistem operasi ya, mengelola banyak hal di sini. Lalu ada misalnya dia mengelola I/O, bagaimana nanti I/O itu dari dari program itu bisa dikirimkan ke sini sampai dengan misalnya sampai dengan penyimpanan misalnya, atau sampai ke printer misalnya. Bisa semua data itu bisa sampai ke tujuannya dengan selamat dalam tanda kutip. Selamat itu maksudnya sesuai dengan apa yang dikirimkan begitu. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Kemudian ada beberapa sistem operasi begitu. Di buku yang tadi ada penjelasannya, ada sejarahnya, kita nggak concern dengan ini, tapi concernnya adalah bahwa sistem operasi itu memiliki kemampuan untuk mengelola semua sumber daya yang terhubung dengannya, ke sistem komputer maksudnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai kontrol program ya. Sebagai kontrol program ini tadi kita masih membahas di mana classical view dari sistem operasi. Yang kedua sebagai kontrol program, di sini dijelaskan bahwa untuk kontrol program berarti di sini mengendalikan semua eksekusi program dan semua yang ada kaitannya sama perangkat input-output. Termasuk di sini menjadwalkan kapan misalnya printer itu ngeprint, terus bagaimana nanti kalau misalnya ada dua permintaan untuk mencetak di waktu yang sama, misalnya mana yang didahulukan dan seterusnya. Nah, ini yang nanti dikelola siapa? Si kontrol program. Kemudian ini nama-nama sistem operasi untuk mengontrol program ya. Kemudian
Yang ketiga sebagai command executor, jadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan antarmuka antara si pengguna dan si mesinnya. Lalu ada utility program yang bisa dimanfaatkan oleh si pengguna untuk mengoptimalkan dari fungsi sistem operasi itu sendiri. Ada banyak utility program untuk mengelola atau mengoptimalkan fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Termasuk di sini misalnya sebuah command prompt atau apa istilahnya shell ya. Shell di sini untuk mengelola berbagai macam hal ya. Mulai dari memberikan alamat IP misalnya copy dari satu file ke folder yang lain, dari satu folder ke folder yang lain, copy folder, kemudian rename file, lalu banyak hal ya, banyak hal. Jadi ini sebagai command executor. Terus sebagai di bagian akhir ada dibahas di sini tentang sistem operasi. Jadi di kehidupan yang sekarang gitu ya, maksudnya di saat ini si komputer itu dipandang sebagai virtual machine tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas bahwa apa namanya? Virtual machine itu jadi dia menyembunyikan apa kompleksitas sistem operasi itu menyembunyikan kompleksitas hardware. Kemudian di atasnya lagi itu kita bisa tambahin apa namanya virtual machine atau bahkan virtual machine-nya itu sendiri nanti bisa berinteraksi dengan hardware seperti gambar yang sebelumnya tadi. Jadi di sini virtual machine itu memvirtualkan, tapi kemudian sistem operasi itu bisa memvirtualkan, kemudian si virtual machine, sistem operasi itu bisa memvirtualkan hardware, kemudian si virtual machine itu bisa memvirtualkan lagi begitu. Jadi abstrak yang diabstrakkan kembali, gimana itu? Virtual machine. Nah ini yang apa namanya teknologi saat ini memungkinkan saya coba cari gambar yang pas untuk menjelaskan ini. Saya kemarin ketemu tapi di mana ya? Virtual machine. Salam gitu. Ya, sudah kelihatan PDF. PDF-nya udah kelihatan ya. Ini saya ambil dari buku yang dinosaurus tadi. Gambaran virtual machine itu posisinya seperti ini. Jadi di sini kalau kita lihat ini single operating system ya, yang di sebelah kiri yang gambar A itu single operating system. Kemudian yang di sebelah kanan di gambar B itu posisi virtual machine ya. Jadi virtual machine kalau di sini digambarkan di atas sistem operasi, di atas hardware langsung, kemudian di atasnya ada virtual machine manager, lalu ada virtual machine 1 sampai 3 di sini. Baru di atasnya lagi operating system kernel. Ini posisinya seperti ini. Ini hypervisor tipe 1 kalau nggak salah. Kalau yang tipe 2 itu ada sistem operasi, baru virtual machine manager, kemudian di atasnya baru virtual machine, OS yang lain. Ini yang dimaksud dengan apa namanya virtual machine versi sekarang gitu ya.
Jadi nanti di atasnya virtual machine ini bisa berdiri sistem operasi yang lain di dalam satu mesin ya, di dalam satu mesin. Jadi ada virtual machine 1, virtual machine 2, ini masing-masing bisa dipasang sistem operasi di atas sistem operasi yang lain. Sehingga nanti dalam satu mesin itu bisa terdiri dari beberapa sistem operasi sekaligus. Yang boleh jadi nanti diakses secara simultan ya. Secara simultan, runningnya bareng. Dan ini bisa sistem operasi yang sama atau bisa sistem operasi yang berbeda. Tapi biasanya kalau modelnya seperti ini, sistem operasinya sama. Sistem operasinya sama karena virtual machine manager-nya dia langsung terhubung ke hardware begitu. Prinsipnya seperti itu. Halo, masih di posisi masing-masing? Masih, Pak, masih. Masih ya? Pak. Masih, Pak. Iya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Contoh kalau misalnya Anda mau, misalnya Anda bisa mungkin sudah tahu VirtualBox dan VMware atau yang semacamnya. Nah, itu contoh virtual machine manager. Jadi kalau di situ berarti virtual machine manager, kalau kita bisa gambarkan ya, VM ini kita punya hardware, OS, lalu di antara ini ada virtual machine manager, baru di sini virtual machine-nya. Jadi virtual machine manager-nya itu di atas apa? Di atas sistem operasi begitu. Oh ini. Di atas sistem operasi ada virtual machine manager, kemudian baru di atasnya lagi ada VM-nya. Jadi misalnya apa? VMware, kemudian apa? Virtual box dan seterusnya. Nah, kira-kira itu untuk yang kalau tadi ada 3 hal masih classical view ya, kemudian kalau di sini kan modern view dari sisi sistem operasi sendiri. Jadi di sini malah didefinisikan bahwa sistem operasi adalah collection dari software enhancement gitu. Cuma di sini ada eksekusi di mana bare hardware itu benar-benar hardware gitu ya. Terus kemudian di atasnya lagi bisa ada virtual machine. Terus, nah ini berikutnya, nah ini apa namanya? Hanya gambaran saja. Nah yang terakhir dari slide ini adalah tentang definisi dari sistem operasi itu sendiri. Yang terakhir dari kuliah ini adalah bahwa nanti ada istilah kernel gitu ya, kernel. Jadi ini masalah definisi dari operating system. Jadi sebenarnya sistem operasi itu intinya adalah apa? Intinya adalah yang disebut dengan kernel. Kemudian dari kernel itu sebenarnya di atasnya ada program-program tambahan yang nanti dia ini berjalan di atas kernel itu. Jadi intinya sistem operasi itu yang selalu berjalan itu disebut dengan apa? Disebut dengan kernel. Nah, dari definisi ini dulu pada waktu tahun 98 kalau nggak salah, itu apa namanya? Microsoft pernah divonis bersalah gitu ya. Karena si Microsoft itu menyertakan siapa? Internet Explorer.
di sistem operasinya. Sampai segitunya ya. Kalau sekarang kan mungkin Anda taunya, ya kita taunya kan pokoknya ada OS itu biasanya ada bawaan sistem operasinya. Nah, karena ada apa namanya, banyak program yang disematkan di sistem operasinya Microsoft pada waktu itu, jadi Microsoft sempat divonis bersalah gitu ya. Karena apa? Karena mengembedkan siapa Internet Explorer di situ. Nah, ini yang nanti perlu menjadi perhatian bahwa intinya yang dijelaskan di slide ini adalah bahwa sistem operasi itu intinya adalah kernel gitu. Sehingga Linux itu yang free dan open source itu adalah siapanya? Kernelnya. Jadi yang boleh dimodifikasi dan sebagainya itu bukan program di atasnya gitu ya, tapi adalah intinya gitu ya, kernelnya gitu. Jadi kernel itu sebenarnya adalah siapa program yang ada di dalam sistem operasi berjalan di sepanjang waktu, sepanjang sistem operasi hidup itu maksudnya. Kemudian di sini prinsipnya dari kernel itu dia yang mengelola hardware, kemudian mengelola resource yang tadi sudah kita sebutkan itu. Jadi intinya sebenarnya adalah apa? Kernel. Kalau di sini kita lihat apa yang dilakukan sama kernel ya, sama kernel. Di sini misalnya ada service call, ada proses ya, ada proses. Siapa yang mengelola itu? Yang mengelola kernel itu adalah kernel. Kemudian di bawahnya dia mengelola siapa? Mengelola semua resource yang disematkan di komputer, yang dipasang di komputer. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwa sistem operasi itu adalah kernel sebenarnya, intinya gitu ya. Intinya, jadi yang namanya GUI window misalnya, kemudian di situ ada program utility, ada game Minesweeper misalnya, terus ada solitaire, itu sebenarnya hanya tambahan-tambahan saja gitu. Itu bukan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu sebenarnya adalah ya kernelnya itu gitu, ya Linux kernelnya. Jadi update, kalau kita ngupdate Linux biasanya kernelnya itu juga ikut diupdate. Nah, isinya apa sih kernel? Ya isinya semua hal, termasuk di sini ada driver ya, semua driver segala macam itu ada di situ. Ini yang menjadi perhatian di sini. Jadi sehingga ketika ingin memodifikasi sistem operasi, sebenarnya yang dimodifikasi adalah kernelnya. Jadi optimasi sistem operasi segala macam. Misalnya untuk server, untuk desktop itu kan mestinya kan lain. Untuk server dengan desktop, untuk mobile itu kan optimasinya kan lain. Kalau untuk mobile misalnya dioptimasikan misalnya bagaimana supaya proses yang berjalan bisa sedemikian rupa sehingga resource yang dikonsumsi itu sedikit, terutama resource yang ada kaitannya sama baterai. Begitu. Kemudian nah, ada penjelasan di sini misalnya command line interface itu biasanya ada kaitannya dengan kernel, digabungkan dengan kernel, tapi untuk sekarang sudah di luar itu gitu ya, karena juga command line interface itu ada banyak macamnya ya, ada SH, ada bus, ada BSH dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran saja bagaimana posisi kernel sekarang ya, bukan sistem operasi lagi, tapi sudah istilahnya sudah kernel. Ini shell-nya sudah terpisah dengan si kernel, dan kernel ini yang mengelola hardware. Jadi optimasi dan segala macam melalui utility itu di luar Di luar kernel. Ini contoh saja.
bagaimana nanti misalnya ini di sistem Unix, intinya sekali lagi adalah kernel yang interaksi dengan hardware. Ini juga sama, intinya di sini adalah kernel lagi ya, kernel. Kalau Windows ada kernelnya ya pasti ada ya, pasti ada. Jadi misalnya Android itu modifikasi apa? Sistem operasi Linux misalnya. Modifikasi sistem operasi Linux yang dimodifikasi apa? Ya kernelnya untuk dioptimasi di mana? Di perangkat bergerak. Misalnya lagi sistem operasi yang berjalan di Raspberry Pi misalnya itu ya basisnya Linux juga, tapi Linuxnya lain. Lain apanya? Ya lain kernelnya. Itu sudah dioptimasi untuk prosesor yang arsitekturnya ARM. Ini masih sama juga. Jadi prinsipnya adalah ini di sini sih kernel itu yang kemudian di sini inti sistem operasi yang dia di sini mengabstraksi si hardware-nya. Saya kira sampai di sini. Maaf sudah overtime ya. Saya mengingkari kesepakatan minggu yang lalu ya. Mestinya 1 jam aja ya. Ini sudah ya hampir 1,5 jam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan lupa kuisnya ya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan sampai dengan jam 10. Insya Allah setelah ini saya bagikan 1 absennya. Yang kedua saya bagikan file-filenya untuk kuliah hari ini dan kuliah minggu yang lalu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu sambil saya generate apa namanya untuk absennya. Halo, masih ada di tempat? Masih Pak. Masih stay tune ya. Masih Pak. Baik, sudah dikerjakan kuisnya? Sistem operasi. Belum deh. Ya, kita sampai di sini dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi mohon untuk bisa di-download apa namanya referensinya, mohon bisa di-download untuk memudahkan kita nanti dalam belajar. Satu, yang kedua nanti saya lebih mudah menjelaskan dengan menunjukkan halaman sekian seperti tadi. Penjelasan ini di halaman sekian, penjelasan ini di halaman sekian seperti itu. Mohon maaf, iya. Untuk absennya silahkan Anda bisa lihat di meeting chat